Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja. Sekarang di sini aku ingin menjelaskan kebahagiaan untukmu setelah kamu mengikhlaskan apapun. Kebahagiaan untukmu setelah kamu mengikhlaskan apapun. Kita akan baca dari general dulu ya, teman-teman. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita shuffle. Oke, terima kasih. Sekarang aku ingin membuka apa yang menjadi kebahagiaan kamu ketika kamu ikhlas. Ayo, dibuat kopinya, jangan pakai gula supaya nggak ngantuk. Terus kita nikmati shuffle-nya ya. Jangan baper, harus lebih semangat. Setelah mengikhlaskan, aku mau buka dulu sebelum masuk ke tarot. Cakra yang bekerja, setelah ikhlas, apa yang aktif? Aku akan buka 3 cakra yang aktif. Setelah kamu berbahagia, melepaskan. Cakra yang aktif. Sakral cakra. Ada gaya. Root chakra, ini bagus banget teman-teman. Kamu mendapatkan 3 kartu. Nomor 1 root chakra, nomor 2 sakral chakra, ketiga gaya nomor 28 ya. Ini kalau aku bisa bilang root chakra di chakra dasar. Chakra yang paling bawah. Ini kenapa? Kalau ini tidak stabil, maka pikiran kamu tidak stabil. Ketika kamu patah hati, energi kamu lagi pusing, root chakra kalau nggak kuat bisa buat gila. Kamu akan gampang terpengaruh, terombang-ambing ya, gelisah tak menentu, nggak bisa sembuh karena cakra dasarnya kotor. Di sini ketika kamu belajar mengikhlaskan, kebahagiaannya adalah cakra kamu yang root, cakra dasar itu aktif. Ini penting. Ini dari pola makan juga bisa aktif ya. Kamu makannya nggak boleh yang jorok-jorok. Apa yang kita makan itu yang jadi hasil. Jadi kalau bisa makan hal-hal yang makan makanan yang bersih lah, jangan gorengan atau minyak yang daur ulang. Di sini aku melihat frekuensi cakra kamu berwarna merah. Itu artinya bunga kehidupan. Terstimulasi, kamu punya passion lagi yang bagus. Kamu bisa mensupport diri kamu dan juga di sini mengenai perencanaan. Kamu mau ngapain? Itu lebih kuat fondasinya. Yang kedua, solar plexus atau sakral chakra. Di sini warnanya adalah orange ya. Ini mensupport kemampuan kita untuk gairah, menstimulasi kita untuk kreativitas, kesuksesan, dan abundance. Abundance itu dalam arti kelimpahan. Aku lihat planningnya bagus, kelimpahannya atau cuannya juga bagus. Itu yang kamu dapatkan ketika kamu mengikhlaskan. Yang ketiga, kita punya kartu gaya. Kartu gaya di sini frekuensi yang mengingatkan kita untuk mengkoneksikan diri ke orang lain. Bisa juga ke semesta atau ke sesuatu yang bentuk spiritual, misalnya keluarga kita, teman kita, rekan kita yang frekuensinya sama. Kamu akan bertemu dengan orang-orang itu. Karena kenapa? Masalah-masalah kamu di sini, teman-teman, itu akan langsung terkoneksi sama yang di atas, sama semesta. Aku nggak bicara masalah agama ya, kalau dari tarot. Tidak bicara masalah agama, tapi aku lebih membicarakan mengenai bagaimana koneksi ketuhanan kita ke semesta. Kita punya Tuhan, kita punya semesta alam ini yang kita harus jaga dan kita nggak boleh kotori. Setiap masalah kamu ini akan dibantu oleh semesta supaya kalau kita buang sampah ke semesta itu, kita grounding ke bumi, itu makin buang sampah, itu langsung dilepasin aja sama semesta. Jadi kamu harus bersyukur dari 3 hal ini ya.
Kebahagiaan pertama, dengan adanya root chakra yang aktif di sini, kamu bisa aware, kamu lebih bisa waspada dan berhati-hati dalam membuat setiap keputusan. Aku melihat kamu tuh tetap jadi orang yang humble. Situasi apapun akan kamu hadapi dan kamu tidak akan gentar. Kamu akan mereview setiap detail-detail keputusan yang kamu akan buat. Bisa menghancurkan atau bisa menguntungkan. Ada kartu Eight of Emotion di sini. Kamu lebih kreatif, kamu lebih punya sense of sensibility mengenai ide kamu. Ya, kamu kayak mendapatkan rumah baru. Tahu nggak rumah baru? Tiba-tiba ada ide baru, di mana kamu nyaman ngejalanin itu the second home, gitu. Kayak misalnya aku selain suka tarot, aku anak keyboardis gitu, keyboard, ya kan? Nah, itu rumah baru buat aku, yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang utama. Dan kamu di sini lebih bisa kayak banyak waktu untuk healing, banyak waktu bagi kamu untuk menempatkan aku hari ini tuh moodnya kemana ya. Atau kamu tiba-tiba jadi suka film gitu. Kamu mau jadi anak sineas gitu ya. Kamu nontonin film dan kamu review. Ya kayak gitulah. Ada second home, ada second place buat kita untuk bisa healing, apapun caranya. Atau tiba-tiba kamu bisa bermusik, kamu bisa masak, bisa apa, itu akan ada satu hobi yang baru, your second home. Kreativitas kamu berkembang di situ. Dan koneksi kita ke semesta. Apa yang semesta akan bantu ketika kita mengikhlaskan atau melepaskan, ini adalah hadiah untuk kamu. Win-win solution. Setiap masalah dan apapun selalu ada jalan keluarnya. Ingat loh ya, berterima kasih ke atas karena semesta di sini akan membantu kamu. Kita akan lihat kabar baik apa yang akan datang ketika kamu mengikhlaskan. Aku akan pakai kartu tarot yang lain. Kita punya bottom of deck di sini. Spiritual kamu juga berjalan ya. Kamu banyak sekali loh mengalami fase-fase spiritual. Kamu udah nyatetin belum? Kamu merasa kapan sih ada pergerakan spiritual? Jangan bilang mulai nonton tarot ya, jadi ikut-ikutan fase spiritual awakening. Enggak. Fase spiritual awakening itu adalah ketika kamu merasakan hidup kamu tuh hancur, jatuh karena ditinggalkan, karena nggak ada yang peduli sama kamu. Tahun kesepian kamu benar-benar terpuruk, tapi dari terpuruk kamu dari awal tahun, tiba-tiba di tengah tahun apa akhir tahun kamu dapat ide gitu, yang bisa membuat kamu berkembang. Itu namanya spiritual awakening loh. Kamu akan lebih nahan, kamu akan lebih sabar, kamu akan lebih nggak egois, kamu akan lebih menginspirasi orang-orang dengan perkataan kamu. Tiba-tiba kamu punya ilham aja, bukan jadi anak super, tapi kayak lebih sadar diri gitu. Coba kamu komen, kapan kamu, tahun berapa tepatnya kamu merasakan perjalanan spiritual yang panjang. Kalau aku merasakan di tahun 2020 dan tahun 2022. Aku merasa sekarang, hari ini, ketika aku sudah achievement sesuatu, aku merasa spiritual journey-ku tuh makin naik. Nah, kalau kamu kapan? Komen ya. Kita akan lihat kebahagiaan untukmu pasca kamu melepaskan. Kebahagiaan untukmu pasca kamu melepaskan segalanya. Ada kartu The Moon, teman-teman, di sini. Intuisi kamu ya yang kena. Intuisi kamu yang bermain. Berarti aku bilang kreativitas sakral cakra kamu bekerja banget. Kamu lebih mengandalkan kayak insting, perasaan, tapi bukan pikiran yang jelek. Itu harus bisa kamu pilah sih. Bisikan jelek sama bisikan baik. Ya. Yang kedua, di sini kamu tuh lebih rela berkorban. Misalnya aku nggak apa-apa deh kehilangan dompetku, kehilangan hartaku yang sekarang semuanya cuma titipan. Dibandingin kamu yang dulu, no, ini hartaku, ini aku yang capek, aku yang ini. Sekarang semua itu cuma titipan, hilang aja.
Orang akan lihat kamu tuh kayak, wow, ini kepentok kepalanya. Bukan kamu yang dulu nih. Misal kamu diputusin sama pacar kamu, terus kamu bilang ya udah, memang kita bukan jalannya. Daripada kamu ngerengek-ngerengek ke dia, jangan pergi, jangan tinggalin aku sayang kamu. Aku nggak bisa. Sekarang ini kamu melihat lebih dewasa. Kamu ngelihat dengan cara kepala kamu tuh ditaruh di bawah, kaki kamu di atas, kamu digantung. Darah kamu kan di sini. Jadi kamu udah nggak berpikir selayaknya kamu yang normal. Kamu berpikir kebalikan kamu. Kamu banyak melakukan pelepasan. Memang jika memang bukan milikku, pergilah. Di sini kamu punya perspektif baru dan bahkan kamu tidak terburu-buru dalam mengerjakan apapun. Di sini kamu akan banyak teman-teman. Kamu akan menjadi orang yang humble dan orang itu akan senang ngobrol sama kamu. Karena dia melihat ada sisi kepedulian kamu sama dia, kamu tulus. Pentacles, rejeki, barang apapun yang kamu mau bisa kamu beli. Misal aku pengen iPhone 14 nanti di bulan Februari, kesampaian. Karena kenapa? Dengan kamu melepaskan semuanya, kreativitas kamu bekerja kan. Apalagi kreativitas yang menghasilkan uang di sini, itu akan flawless, akan terus berkembang dan berkembang sampai menuju flawless atau kesempurnaan, tanpa celah dan tanpa cacat. Ada kartu The Star. Spiritual kamu makin besar lagi wadahnya. Harapan kamu, keinginan kamu di sini, kamu akan dapat kesuksesan, kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu biayai, mungkin anak kamu, keluarga kamu. Kamu akan dapat kelimpahan di situ. Ini happy banget loh. Sayang kalau kamu gak ngikutin pembacaanku. Yang alih-alih kamu cuma pengen pembacaan cinta. Ini bagus banget. Kita akan lihat untuk masalah cinta. Aku akan buka untuk masalah cinta kamu di sini. Eight of Cups. Di balik sisi kamu sakit hati, kamu akan belajar mengikhlaskan, mendapatkan jalan baru. Kamu kayak mulai starting hidup kamu, buat kamu yang patah hati. Kamu akan menemukan jalan kamu bahwa, oh iya, aku sadari bahwa selama ini yang aku perjuangkan itu kayaknya sia-sia dan gak ada ujungnya. Aku tidak harus memperjuangkan orang yang sama dan aku lebih fokus kepada diriku. Aku siap untuk berpetualang, membuka hati yang baru, meninggalkan kalau misal sudah gak jodoh ya sudah. Itu yang kamu bilang. Yang kedua, kebebasan. Kamu bebas memilih. Kamu happy, full power. Root chakra kamu bekerja di sini. Passion, gairah dan semuanya mendukung kamu. Kamu lebih seperti apa ya? Jalanin aja dulu. Kamu lebih enjoy pacaran dan menjalani daripada buru-buru kayak mau nikah atau apa. Kita akan menuju ke sana, tapi aku lebih ingin enjoy dulu. Siap-siap di sini. Yang single ya, yang baru patah hati. Kamu akan mengalami pengalaman dengan orang baru. Karena kamu di sini lagi aktif-aktifnya. Ada kartu Seven of Wands. Pada saatnya nanti kamu akan memilih seseorang yang terbaik di sini. Ya, ketika kamu sudah memilih, orang lain gak bisa ganggu-gugat itu. Didukung maupun tidak didukung. Kamu akan menjalani hidup kamu sampai menemukan pasangan yang benar-benar kamu mau. Dan itu gak ada direncanakan, aku harus sama dia, enggak. Kamu bisa berkenalan dengan berbagai macam karakter. Wow. Di sini mengenai cinta, kamu mendapatkan cinta sejati kamu ya. Pada akhirnya.
Kapankah ini bekerja? Ada kartu Page of Cups. Kita lihat maksimalnya Februari atau bulan Maret. Bisa tahun depan, tahun depannya lagi, tergantung seberapa cepat kamu melepaskan. Kita punya kartu Four of Pentacles. Selamat, walaupun di sini gambarnya menggerutu, tapi kamu berhasil mempertahankan harga diri kamu. Hebat loh kamu. Ayo, tepuk tangan yuk sama diri kita dulu, bahwa kita ini kuat, kita ini kuat, kita ini hebat, kita ini adalah orang yang bernilai. Kita tidak biarkan orang lain itu berbelenggu ataupun memanfaatkan kita, ya. Semuanya tepuk tangan buat diri sendiri, kita kuat. Ada yang mau aku sampaikan sama kamu. Kita akan lihat ya di sini. Nah, berjalanlah mensyukuri proses yang ada hingga kamu tidak perlu berlari di kemudian hari. Dengan melepaskan, semesta membiarkan kamu menjalani prosesnya. Pelan-pelan, nikmati namanya kebahagiaan, nikmati rasa sakit. Berjalan aja. Life must go on. Yang kedua, apa yang bisa kamu harapkan dari seseorang yang belum bisa memberikan komitmen atau janji dengan dirinya sendiri? Mungkin tidak sepenuhnya benar kalau mereka yang salah. Mungkin bisa jadi ini ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Makanya, kamu suka gagal dalam berhubungan karena kamu berekspektasi terlalu besar dari orang ini. Dirubah ya. Kamu harus lihat kalau ketika dia bisa menghandle masalahnya, ketika dia sudah menghandle masalah, baru dia bisa urusin kamu. Begitu cara cari pacar. Kalau enggak, jangan dikejar. Ketika kamu merasa putus asa, di saat itulah kamu memantapkan hati dengan komitmen. Ini yang ku bilang. Dikala kamu putus asa, sama dengan tema di video ini, melepaskan. Ketika kamu sudah putus asa, kamu belajar untuk melepaskan, ikhlas, dan lain-lain. Itu penyembuh loh teman-teman. Dan kamu berkomitmen bahwa aku bisa lebih baik daripada ini. Melepaskan semuanya. Ada komitmen baru. Dan di sini ada kalanya kita tidak perlu berjuang sekuat tenaga setiap saat untuk menjadi lebih baik. Yang perlu kita lakukan adalah lebih mencintai diri sendiri setiap harinya dan memperlakukan diri kita sebagai seseorang yang memang sangat dicintai dan layak untuk cinta tersebut. Itu pesannya ya. Bisa kamu bilang ini pesan dari semesta, bisa kamu bilang pesan dari aku, atau pesan dari mana saja. Di sini ada butterfly atau metamorfosis. Perhatikan sekeliling kamu, baik hidup atau personality, dari diri kamu sendiri atau sekeliling kamu ya. Yang kamu temukan, yang kamu harus temukan untuk berubah. Yang kamu pikir itu harus dirubah gitu loh. Kamu memasuki fase dari expansion, dari sebuah perubahan dan pertumbuhan, di mana ini akan memberikan keuntungan buat kamu. Kamu tuh bagaikan ulat yang bermetamorfosa menjadi kupu-kupu. Inilah kebangkitan kamu. Apa yang kamu lihat
Apa yang kamu rasakan di sini? Aku ngelihatnya sih, jika itu jelek ya, itu akan temporary aja. Kamu bisa memanifestasi segala sesuatunya untuk bekerja lebih cepat. Di sini ada kesabaran yang ditambahkan, yang diberikan ekstra sama semesta untukmu, supaya kamu bisa tahu deh di mana aku menempatkan diri, hasilnya seperti apa yang aku harus kerjakan. Ini pesannya adalah bahwa kamu tuh harus pelan-pelan saja. Tidak boleh terburu-buru, masalah hidup, masalah cinta, masalah pekerjaan. Semuanya harus hati-hati dan belajar untuk menerima pengalaman ataupun pertolongan dari orang lain. Oke, ini adalah pembacaan untuk kamu. Apa saja kebahagiaan ketika kamu melepaskan hal yang buruk. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. See you, I love you, and bye-bye.